Belum selesai persoalan korupsi di masa lalu, kasus-kasus baru terus bermunculan seiring berjalannya waktu. Bahkan banyak di antara para koruptor itu masih bebas berkeliaran. Tak tanggung-tanggung, negara harus merugi triliunan rupiah akibat ulah para koruptor tersebut. Berikut 10 kasus korupsi terbesar di Indonesia. Kasus korupsi proyek Hambalang. Hasil audit BPK menyebutkan bahwa kasus korupsi proyek Hambalang ini mengakibatkan kerugian negara sebesar 706 miliar rupiah. Akibat korupsi tersebut, mega proyek Wisma Atlet Hambalang mangkrak pada 2012. Beberapa nama yang ikut terseret dalam kasus ini adalah mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazarudin, mantan Kemenpora Andi Malarangeng, dan Angelina Sondah. Kasus korupsi IKTP. Kasus korupsi KTP elektronik menjadi kasus yang menarik perhatian publik karena nilainya yang fantastis dan penuh dengan drama. Berdasarkan perhitungan BPK, negara mengalami kerugian sebesar 2,3 triliun rupiah. Beberapa nama besar yang terseret dalam kasus ini adalah mantan Ketua DPR RI Setia Novanto, Irman Gusman, dan Andi Narogong. Kasus SKLBLBI. Kasus Surat Keterangan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau SKLBLBI ini terjadi pada 2004 silam saat Syafruddin mengeluarkan surat pemenuhan kewajiban atau yang disebut SKL terhadap Syamsul Nur Salim selaku pemegang saham pengendali BDNI, yang memiliki kewajiban kepada BPPN. SKL itu dikeluarkan mengacu pada Inpres nomor 8 tahun 2002 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Desember tahun 2002 oleh Megawati Soekarnoputri, yang saat itu menjabat Presiden RI. Berdasarkan audit yang dilakukan BPK, nilai kerugian keuangan negara mencapai 4,58 triliun. Kasus korupsi Bupati Kota Waringin Timur. Kasus korupsi yang nilainya cukup fantastis selanjutnya yakni kasus korupsi yang menyeret Bupati Kota Waringin Timur Supian Hadi. Nilai kerugian negara akibat kasus tersebut hingga 5,8 triliun rupiah dan 711.000 dolar AS. Berstatus tersangka, Supian diduga menyalahgunakan wewenang dalam penerbitan izin usaha pertambangan kepada 3 perusahaan. Ketiganya adalah PT Fajar Mentaya Abadi, PT Billy Indonesia dan PT Aries Iron Mining. Masing-masing perizinan itu diberikan pada 2010 hingga 2012. Kasus korupsi Pelindo II. Pada 2020, BPK telah mengeluarkan laporan kerugian negara akibat kasus dugaan korupsi di Pelindo II. Dalam laporan tersebut diketahui 4 proyek di PT Pelindo II menyebabkan kerugian negara mencapai 6 triliun rupiah. 4 proyek tersebut di luar proyek pengadaan mobile crane dan kue crane kontainer yang dugaan korupsinya ditangani oleh Bareskrim Polri dan KPK. Kasus ini menyeret nama mantan Dirut PT Pelindo RJ Lino yang telah ditetapkan tersangka sejak 2015 lalu. Ia diduga menyalahgunakan wewenangnya dengan menunjuk langsung HDHM dari China dalam pengadaan 3 unit KCC. Kasus Bank Senturi. Kasus korupsi yang memiliki nilai fantastis berikutnya adalah kasus Bank Senturi. Pasalnya, negara mengalami kerugian sebesar 7 triliun rupiah. Nilai tersebut berdasarkan laporan hasil perhitungan atau LHP kerugian negara atas kasus tersebut. Kasus korupsi PT Jiwasraya. Kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya terungkap setelah mereka gagal membayar polis kepada nasabah terkait investasi saving plan sebesar 12,4 triliun rupiah. Sebanyak 6 orang telah divonis bersalah, yaitu Heri Prasetyo sebagai Direktur Keuangan Jiwasraya, Hendrisman Rahim mantan Direktur Utama Jiwasraya, Syahmirwan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya, Joko Hartono Tirto sebagai Direktur PT Maxima Integra, Beni Cokrosaputro sebagai Direktur Utama PT Hansen International, dan Heru Hidayat sebagai Direktur PT Trada Alam Minera dan Direktur PT Maxima Integra. Akibat kasus korupsi ini negara mengalami kerugian sebesar 16,8 triliun rupiah.
Kasus korupsi PT Asabri. Dalam kasus korupsi PT Asuransi Angkatan Bersenjata Indonesia atau Asabri, negara harus merugi 22,7 triliun rupiah. Diketahui jajaran manajemen PT Asabri melakukan pengaturan transaksi berupa investasi saham dan reksadana bersama dengan pihak swasta. Sebanyak 7 orang telah divonis bersalah dalam kasus ini. Mereka adalah Adam Rahmat Damiri sebagai Dirut Asabri tahun 2011 sampai tahun 2016. Sony Wijaya sebagai Dirut Asabri tahun 2016 sampai tahun 2020, dan Bahtiar Effendi sebagai Direktur Investasi dan Keuangan Asabri tahun 2008 sampai tahun 2014. Kemudian Hari Setianto sebagai Direktur Asabri tahun 2013 sampai tahun 2014 dan tahun 2015 sampai tahun 2019. Heru Hidayat sebagai Direktur PT Trada Alam Minera dan Direktur PT Maxima Integra. Lukman Purnomosidi sebagai Direktur Utama PT Prima Jaringan, serta Jimmy Sutopo sebagai Direktur Jakarta Emiten Investor Relation. Kasus PTT PPI. Kasus korupsi yang menyeret PT Trans-Pasifik Petrochemical Indotama menempati peringkat kedua dengan kerugian negara mencapai 2,7 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 37,8 triliun rupiah. Dalam kasus ini mantan Kepala BP Migas, Raden Priyono dan mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas, Joko Harsono telah divonis 12 tahun penjara. Sayangnya, mantan Presiden Direktur PTT PPI, Honggo Wendratno yang divonis 16 tahun penjara kini masih berstatus buron. Kasus penyerobotan lahan di Riau. Kejaksaan Agung berhasil mengungkap kasus korupsi yang menyeret PT Duta Palma Group. Pemilik PT Duta Palma Group Surya Darmadi ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi penyerobotan lahan bersama mantan Bupati Indragiri Hulu periode tahun 1998 sampai tahun 2008. Surya Darmadi diduga melakukan korupsi dalam penyerobotan lahan seluas 37.095 hektar di wilayah Riau melalui PT Duta Palma Group sehingga mengakibatkan kerugian negara mencapai 78 triliun rupiah. Itulah 10 kasus korupsi terbesar yang merugikan negara Indonesia. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share dan subscribe. Terima kasih.